Malam itu langit gelap sekali, hanya bulan sabit yang menggantung tipis di langit. Ditemani sedikit bintang yang sesekali tertutup awan. Aku duduk di bangku belakang sebuah angkot tua bersama dua temanku, Rani dan Dika. Angkot itu sudah hampir reot, lampunya remang, dan suara mesinnya meraung pelan, seperti mengeluh setiap kali menanjak. Kami bertiga sama-sama terdiam. Mungkin karena rasa lelah setelah perjalanan panjang dari kota, tapi ada juga rasa penasaran yang bikin hati ini gelisah. Tujuan kami malam itu adalah sebuah desa terpencil yang namanya jarang sekali terdengar orang. Desa Siluman. Namanya saja sudah bikin bulu kuduk berdiri. Awalnya aku kira cuma nama panggilan atau sebutan aneh dari masyarakat sekitar. Tapi ternyata memang benar adanya desa itu punya nama resmi begitu. Katanya desa itu masih kental dengan cerita mistis, penuh larangan yang tak boleh dilanggar, dan sering jadi bahan obrolan orang-orang tua. Supir angkot yang mengantar kami adalah seorang bapak tua. Rambutnya sudah memutih, wajahnya penuh keriput, tapi tatapannya tajam sekali. Dari tadi dia tidak banyak bicara, hanya sesekali menghembuskan napas berat sambil memperbaiki posisi duduknya. Namun entah kenapa, semakin dekat ke desa tujuan kami, ekspresinya berubah jadi semakin tegang. Tangan kirinya menggenggam kuat setir, sementara tangan kanannya sesekali mengetuk-ngetuk dengan gelisah. Aku sempat memberanikan diri bertanya, "Pak, masih jauh nggak ke desa Siluman?" Bapak itu hanya menoleh sekilas, lalu menghela napas panjang. "Sebentar lagi sampai." "Tapi kalian yakin mau ke sana malam-malam begini?" Suaranya berat, seperti penuh beban. Rani yang memang paling usil langsung nyahut, "Kenapa emangnya Pak?" Katanya di sana bagus, tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. "Kami cuma mau menginap 2 malam buat cari suasana beda." Bapak itu tidak langsung menjawab. Ia menatap jalan yang semakin gelap. Pepohonan di pinggir terlihat makin rapat, seperti membentuk dinding tinggi yang menutup jalan setapak ini. Setelah beberapa menit, barulah ia membuka suara lagi. "Kalau kalian sudah di sana, ingat baik-baik. Jangan pernah buka jendela jam 2 malam." Kata-kata itu membuat angin malam tiba-tiba terasa lebih dingin. Aku dan Dika saling pandang. Sementara Rani justru tertawa kecil. "Wah, kayak cerita horor ya Pak? Jangan buka jendela jam 2 malam. Kalau dibuka nanti ada apa? Hantu masuk gitu." Dia tertawa lagi. Tapi tawa itu terdengar kaku, seperti dibuat-buat. Bapak itu tidak menanggapi. Dia hanya bergumam pelan, hampir tak terdengar. Sudah banyak yang hilang karena melanggar larangan itu. Setelah itu suasana kembali hening. Tidak ada lagi yang berani bicara. Hanya suara mesin tua angkot dan gesekan ban dengan kerikil jalanan yang terdengar. Aku mencoba memandang keluar jendela. Jalanan sepi sekali. Tidak ada satupun kendaraan lain. Pohon-pohon besar menjulang dengan batang hitam pekat, seolah-olah mereka mengawasi perjalanan kami. Sesekali aku merasa ada bayangan melintas cepat di antara pepohonan. Tapi ketika aku berkedip, tidak ada apa-apa. Perjalanan terasa makin panjang, udara semakin dingin, menusuk kulit. Padahal jendela angkot tertutup rapat. Aku berusaha mengalihkan perhatian dengan membuka ponsel, tapi sinyal benar-benar hilang sejak setengah jam yang lalu. Tidak ada jaringan, tidak ada internet, seolah-olah desa ini berada di luar jangkauan dunia luar. Dika yang duduk di sampingku mendekat dan berbisik, "Lo yakin ini ide bagus?" Gue gak enak perasaan. Aku mengangguk pelan. "Ya, gue juga. Tapi kita udah
Sejauh ini nggak mungkin balik lagi sekarang. Rani yang duduk di depan dekat supir masih mencoba bersikap santai. Dia sibuk membuka tasnya, mengambil minum, lalu berkata dengan nada bercanda. Kalian tuh gampang banget takut, namanya juga orang desa. Pasti banyak cerita horor biar tamunya nurut. Udahlah, jangan dipikirin. Namun tidak lama setelah Rani bicara begitu, angkot tiba-tiba melambat. Bapak supir menepikan kendaraan dan berhenti mendadak. Lampu depan menerangi sebuah papan kayu tua di pinggir jalan. Tulisan di papan itu sudah pudar, tapi masih bisa dibaca. Selamat datang di Desa Siluman. Huruf-hurufnya miring, cat putihnya mengelupas, dan ada bekas goresan yang tidak jelas entah dari apa. Aku menelan ludah. Perasaan semakin tidak enak. Rani yang biasanya cerewet, tiba-tiba terdiam. Mungkin untuk pertama kalinya dia juga merasa ada yang janggal. Bapak supir menoleh ke kami. Wajahnya terlihat pucat di bawah cahaya lampu kuning yang redup. Saya hanya bisa mengantar sampai sini. Rumah singgah yang kalian tuju ada di dalam. Sekitar 10 menit jalan kaki. Ikuti jalan setapak ke arah barat. Tapi sekali lagi saya ingatkan, jangan buka jendela jam 2 malam. Jangan. Suaranya kali ini tegas, penuh penekanan. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi sebelum sempat membuka mulut, bapak itu sudah turun dan membuka bagasi untuk mengeluarkan tas kami. Setelah menurunkan barang, ia buru-buru menyalakan mesin lagi. Dalam sekejap, angkot tua itu sudah melaju, meninggalkan kami bertiga di depan papan kayu tua dengan tulisan menyeramkan itu, sunyi. Benar-benar sunyi. Tidak ada suara kendaraan lain. Tidak ada suara burung malam. Bahkan jangkrik pun seakan enggan berbunyi. Yang terdengar hanya desiran angin dingin yang membuat dedaunan bergesekan. Kami bertiga saling pandang. Dika memegang erat ranselnya. Wajahnya tegang. Gue gak suka ini. Suasananya aneh banget. Kayak kita masuk ke tempat yang bukan buat manusia. Rani mencoba tersenyum, meski jelas terlihat dipaksakan. Ayolah, jangan lebay. Cuma desa doang kok. Palingan ini cuma sugesti. Dia melangkah lebih dulu, menapaki jalan setapak gelap yang hanya diterangi cahaya bulan. Aku dan Dika terpaksa mengikuti. Setiap langkah terasa berat. Jalanan sempit, kanan kiri penuh semak dan pohon besar. Sesekali terdengar ranting patah di kejauhan, membuat kami menoleh cepat. Tapi tidak ada apa-apa. Semakin jauh masuk, aku mulai mencium bau aneh. Bukan bau tanah basah, tapi lebih mirip bau anyir, seperti besi berkarat bercampur dengan sesuatu yang busuk. Aku menutup hidung, tapi tidak berani mengeluh. 10 menit berjalan terasa seperti sejam. Akhirnya, di ujung jalan terlihat cahaya redup dari sebuah rumah kayu. Lampu bohlam kuning tergantung di depan, bergoyang pelan ditiup angin. Rumah itu tampak tua, catnya mengelupas, dan jendelanya tertutup rapat dengan tirai tebal. Rani langsung berbisik, kayaknya ini rumah singgahnya. Yuk, masuk. Gue udah capek banget. Kami mendekat. Dan sebelum mengetuk pintu, tiba-tiba pintunya terbuka sedikit. Berderit pelan. Dari celah itu muncul wajah seorang nenek tua. Wajahnya keriput, matanya sayu, tapi sorotnya tajam sekali. Seolah bisa menembus isi kepala kami. Sudah sampai, Nak. Masuklah. Sudah malam. Di sini tidak baik kalau kelamaan di luar, katanya dengan suara lirih. Aku menelan ludah. Perjalanan menuju Desa Siluman resmi dimulai. Dan entah kenapa, firasatku bilang, malam ini bukan malam biasa. Bagaimana kisah selanjutnya? Nantikan di bab 2 bayi.